Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan terkait persiapan teknis laporan magang atau internship manajemen perkantoran tahun 2024. Hal ini sesuai dengan hasil rapat guru pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024. Eh, Mohon disimak. Pertama, ini untuk timeline kegiatan magang. Untuk persiapan, kita sudah selesai melaksanakan. Untuk pelaksanaan juga, di sini ada beberapa yang sudah selesai. Dan kalau dari jadwal, memang itu tanggal 20 selesai, tapi karena ada perpanjangan, sehingga sekolah memperbolehkan. Dan untuk penarikan, setelah ini akan saya sampaikan jadwal-jadwal penarikan. Nah, berikutnya ini untuk evaluasi. eh, Per hari ini sudah dilaksanakan rapat guru, kemudian ada sosialisasi pelaksanaan laporan mulai hari ini, kemudian ada jadwal pembimbingan dan pelaksanaan presentasi laporan. Berikut ini jadwal penarikan yang sudah dilaksanakan. 22 Januari 2024 itu sudah dilaksanakan, ada tiga lembaga. Yang pertama Direktorat Meteorologi Bandung, kemudian PT Waredatama, dan dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Kemudian di tanggal 26 Januari itu dari kantor Kelurahan Ciwaruga sudah dilaksanakan penarikan. Kemudian juga dari Rumah Makan Warung Cepot itu tanggal 27 hari ini sudah dilaksanakan penarikan. Adapun jadwal penarikan yang belum itu tanggal 31 Januari ada dari kantor Kelurahan Paster, kemudian dari UPI, dan juga dari Kelurahan Sukarasa. Dan terakhir, ini di tanggal 3 Februari akan dilaksanakan penarikan oleh yang magang di Hotel Aston, ya. Kemudian ini yang terpenting, Bapak Ibu, dan juga harus diketahui oleh peserta magang terkait dengan jadwal laporan. Pertama, tanggal 27 Januari, 27 Januari per hari ini itu akan dilaksanakan sosialisasi sistematika laporan. Nanti akan disampaikan, ya. Di tanggal 29 Januari sampai dengan 3 Februari itu jadwal bimbingan penyusunan laporan, ya. Jadi mulai hari Senin itu sudah masuk ke jadwal bimbingan penyusunan laporan. Untuk pembimbingan, silakan pembimbing dan juga peserta sesuai yang dibimbingnya bisa berkoordinasi terkait waktu pelaksanaan bimbingannya. Di tanggal Februari itu laporan sudah selesai dan dikumpulkan. Di tanggal 5 sampai 7 itu pemeriksaan laporan oleh pembimbing. Jadi dipastikan di tanggal 7 itu pembimbing sudah bisa menandatangani laporan, ya. Jadi kalau memang masih ada perbaikan, silakan bisa dikembalikan lagi ke peserta untuk diperbaiki, ya. Jadi target tanggal 7 Februari itu sudah selesai ditandatangani oleh pembimbing. Dan di tanggal 12 itu ada presentasi laporan. Jadi mohon disiapkan untuk peserta sesuai dengan kelompoknya. Nanti akan dibuatkan akan disosialisasikan juga jadwal pelaksanaan presentasi laporan, ya. Jadi mohon disiapkan. Target 2 hari selesai, 12 dan 13 Februari 2024. Ya. Ini terkait jadwal mohon betul-betul diperhatikan. Nah, berikutnya Bapak Ibu ini terkait dengan sistematika laporan. Nah, seperti yang sudah di-share, ya, eh, panduan penyusunannya, saya ulas kembali, ya. Pertama ini untuk format penyusunan, silahkan sesuai dengan yang sudah dibuat, ya. Untuk jenis kertas yang digunakan itu kertas HPS ukuran A4 dan 80 gram. Ya. Dipastikan 80 gram.
Kemudian untuk jenis huruf itu adalah Times New Roman ukuran 12. Untuk jarak penyusunan 1,5 spasi. Untuk margin atas ini ya, yang atas ini itu 3 cm, kiri itu juga 3, kanan 3, dan bawah juga 3 ya. Jadi diharapkan semuanya 3 ya, ada 3. Kemudian untuk nomor halaman itu ditulis di bagian kanan, di sini berarti ya, di bagian kanan atas untuk halaman. Nah, kecuali pada bagian awal bab itu ditulis di bagian tengah atas, berarti di sini di tengah ya, diusahakan. Ini sekedar contoh saja ya. Jadi untuk ukuran ini sudah ya, Times New Roman, kemudian sorry, untuk fontnya Times New Roman ukuran 12, kemudian untuk margin, untuk layout silahkan disesuaikan, ini sudah 4, kemudian untuk margin dibuat 3. Kalau di sini tidak ada ya, kita buat saja atasnya 3 atau dipercepat seperti ini ya, 3. Nah, jadi atas 3, kiri 3, kanan 3, bawah juga 3. Nah, jadi segini ya ukurannya. Untuk apa? Untuk huruf, untuk nomor di sini bisa disetting juga, ada menunya di sini. Silahkan pilih, eh, bisa dari sini ya. Sorry, ini yang bawah, kemudian yang atas juga di page new number ya. Silahkan kalian pilih yang silahkan Bapak Ibu bisa dipilih di paling sini ya, atau bisa disesuaikan juga nanti untuk formatnya. Nah, misal di sini untuk penumeran ya. Kemudian berikutnya di sini eh, untuk sistematika penyusunan laporan itu ada halaman sampul. Halaman sampul itu keterangannya nanti ya di bawah. Kemudian ada halaman pengesahan, halaman ucapan, sampai dengan yang terakhir itu ada foto kegiatan di sini. Nah, untuk mempermudah peserta silakan nanti buatkan dulu ini ya. Jadi tulis dulu ini semua. Setelah ditulis atau untuk halaman sampul ini bisa diabaikan ya. Karena halaman sampul itu sama dengan halaman judul atau cover ya. Jadi ini cover silakan buat, kemudian halaman pengesahannya seperti apa sehingga nanti tahu mana yang belum dibuat. Jadi tahap awal lebih baik ini dulu dibuat semua gitu ya, ditulis dulu. Tinggal nanti untuk halaman judul ganti dengan cover, pengesahannya seperti apa nanti formatnya, kemudian isi ucapan terima kasih nanti seperti apa, dan sampai dengan ke bawah. Nah, kita jelaskan ya satu-satu. Untuk halaman sampul ini yang paling depan ya, ini biasanya menggunakan atau semacam cover buku berbahan kertas tebal gitu ya. Nah, biasanya ini kertasnya karton dan berwarna merah. Jadi, usahakan warnanya merah. Nah, adapun tulisannya nanti disesuaikan dengan halaman judul. Nah, mari kita lihat di halaman judul. Untuk halaman judul itu eh, sampai dengan selesai dari halaman judul menggunakan kertas HPS. Kalau sampul itu biasanya kertas karton ya, atau sejenisnya untuk cover buku. Tapi untuk halaman judul itu cover ya, cover dalamnya itu menggunakan kertas HPS 4 ukuran 80. Nah, di halaman judul ini dimuat yang pertama ada judul laporannya, ada pernyataan penyusun bahwa eh, laporan ini sebagai prasyarat untuk menuntaskan kegiatan intensif manajemen perkantoran. Kemudian ada logo sekolah, ada nama lengkap penyusun, nanti silakan dibuat penyusunnya siapa saja. Ada nomor induk dan juga nomor induk siswa dan juga nomor induk siswa nasional. Ini jika tidak ada nanti bisa pembimbing ya, nanti akan di-share. Ya. Untuk peserta nanti bisa minta ke pembimbingnya masing-masing. Dan kemudian identitas kelas, jurusan, sekolah, dan tahun penyusunnya. Ya. Untuk judul, pertama itu dipastikan judul itu harus baik ya. Dirumuskan secara menarik dan informatif.
serta mencerminkan secara akurat isi tulisan dan dikemasnya secara jelas. Nah, untuk kata di dalam judul itu sebaiknya ada 14 kata ya. Jadi nanti dihitung jumlahnya. Nanti juga saya contohkan di bawah. Kemudian kedua, konstruksi judul disusun sesuai dengan sifat dan isi laporan yang dibuat. Jadi jangan sampai judul dengan isi itu beda ya. Makanya silakan nanti dapat disesuaikan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk halaman pengesahan. Ini juga dimaksudkan untuk memberikan legalitas gitu. Jadi belum diterima laporannya apabila belum ada tanda tangan di dalam lembar pengesahan. Nah, untuk di lembar pengesahan itu dimuat pertama pembimbing satu dan pembimbing dua serta kepala sekolah. Pembimbing satu itu dari sekolah ya. Pembimbing dua itu dari lembaga tempat magang. Ini juga nanti di bawahnya ada contoh. Kemudian ucapan terima kasih gitu ya. Jadi nanti ada halaman apa keterangannya ucapan terima kasih. Silakan disampaikan ucapan terima kasihnya diberikan kepada siapa saja gitu ya. Nah, untuk ucapan terima kasih itu mohon nanti eh, agar apa namanya dijamak gitu ya. Jadi tidak yang terhormat. Jadi bisa di awal ya ditulis. Jadi lapor kami penyusun mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat gitu satu siapa dua tiga empat ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk daftar isi silahkan nanti disesuaikan. Berarti dengan sistematikanya apa saja itu ditulis di daftar isi dan diberikan juga nomor halamannya gitu ya. Nah, untuk mempermudah daftar isi nanti bisa mempelajari tentang di Microsoft Word itu ada otomatis daftar isinya. Bisa dicari di tutorial YouTube ya untuk itu. Kemudian ada daftar tabel, daftar tabel juga ini untuk mempermudah tabel itu ada di bab berapa saja. Nanti ada di daftar tabelnya gitu ya. Nah, contohnya nanti misal ya daftar tabel satu misal tabel 1.5 ya. Nah, keterangan 1.5 itu berarti tabel tersebut ada di bab satu nomor 5. Maksud nomor 5 itu tabelnya ini yang kelima gitu. Kalau di bab satu tabelnya hanya satu saja, berarti tabel 1.1 gitu ya. Kalau tabelnya ada dua, berarti ada 1.1 dan 1.2. Misal tabel 1.5 ya, daftar eh, kegiatan misalnya, daftar kegiatan pelaksanaan magang misalnya. 1.6 daftar nama peserta, contohnya seperti itu ya untuk pengisian tabel. Untuk gambar ini sama ya, sama halnya dengan tadi yang di tabel. Nah, ini juga misalkan contoh KBR 2.3 berarti ada di bab 2 nomor 3. Gambar 2.3 tentang apa gambar tersebut? Silakan ditulis gambar 2.3 gitu ya. Struktur organisasi misalnya seperti itu. Daftar lampiran ini ditulis sesuai nanti dengan yang ada di lampiran. Misal lampiran satu, kalau di tidak ada lampiran-lampiran yang memang eh, penjelasan isinya itu bisa saja dilewat ya, tapi utamakan lampiran ini pasti ada. Karena lampiran satu itu untuk jurnal kegiatan, misalnya. Lampiran dua untuk daftar hadir dan lampiran ketiga foto kegiatan. Nah, itu juga cukup. Silakan nanti dibuat lampiran satu jurnal kegiatan itu di nomor berapa dan sebagainya. Untuk pendahuluan ini pada prinsipnya sebagai menjadi bab perkenalan gitu ya. Nah, silakan nanti di latar belakang itu disampaikan memaparkan konteks laporan yang dilakukan. Nah, penyusun dapat memberikan latar belakang mengenai topik atau isu yang akan diangkat dalam laporan gitu. Jadi ini harus sinkron dengan judul laporan ya. Jadi harus sinkron dengan judul laporan di sini gitu.
Nah, di sisi lain ini juga harus dapat tersampaikan tentang teori-teorinya gitu ya. Jadi teori misal contoh, di judulnya itu ada penyampaian tentang, buku agenda ya, buku agenda. Nah, jadi secara teorinya ini harus tersampaikan. Misal buku agenda itu menurut siapa adalah bla bla bla. Nah, teorinya harus ada gitu ya. Itu adanya di latar belakang, nanti disampaikan. Dan yang terakhir, ini juga harus dilaporkan ya tadi, makna penting program magang harus tersampaikan dan kenapa memilih tempat magang di mitra tersebut. Jadi di latar belakang itu pertama eh, harus menyampaikan literaturnya atau teorinya, teori tentang judul tersebut. Kemudian kedua, eh, kenapa harus ada program magang, dan yang terakhir itu kenapa memilih tempat magang tersebut. Jadi poinnya ada tiga ya. Silakan nanti disusun mana saja yang urutannya. Yang penting ketiga ini tersampaikan. Ya. Jadi sekali lagi yang tersampaikan itu yang pertama harus tersampaikan teorinya gitu ya, tersampaikan teorinya. Kemudian yang kedua juga tersampaikan eh, pentingnya ada program magang dan yang terakhir alasan memilih tempat magang tersebut. Nah, nanti ini bisa eh, ada ya berkesinambungan. Untuk tujuan, ini tujuan laporan ya. Kenapa dibuat laporan gitu ya? Nah, intinya di sini ya menyampaikan hal yang ingin dicapai gitu ya dalam pelaksanaan program magang, khususnya dalam laporan ini. Untuk manfaat, ini manfaat laporan itu ditujukan untuk siswa, sekolah, dan tempat magang. Misal, laporan ini misal manfaat untuk siswa eh, membantu misalkan ya eh, mempermudah laporan berikutnya dan sebagainya gitu ya. Untuk sekolah menjadi bahan, ini contoh ya, untuk sekolah menjadi bahan eh, masukan untuk kegiatan pelaksanaan magang berikutnya, misalnya seperti itu ya. Magang pun sama seperti itu ya. Nah, untuk di bab 2 ada identitas tempat magang. Oh iya, jangan lupa nanti untuk penulisan seperti ini sama ya, bab 2. Nah, ini juga harus sama. Profil lembaga berarti 2.1, sejarah lembaga 2.2 ya. Di profil lembaga silakan sampaikan profilnya, profil lembaga tersebut bisa dicontoh di buku panduan. Itu ada di halaman kedua kalau tidak salah ada tentang profil lembaga. Minimal seperti itu ya, ada. Kemudian sejarah lembaga, silakan ini juga eh, peserta bisa mencari sejarah lembaga tempat magangnya. Kemudian struktur organisasi, nah ini silakan disampaikan baiknya dalam bentuk bagan gitu ya. Jadi dibentuk dalam magang terorganisasinya juga ada penjelasannya. Misal ketua tugasnya apa, sekretaris tugasnya apa, divisi A tugasnya ngapain gitu ya. Nah itu harus ada. Di bab 3 pelaksanaan program yang pertama ada waktu pelaksanaan. Silakan ditulis di sini. Waktu pelaksanaan kegiatan intensif manajemen perkantoran dalam kurung magang, misalnya, dilaksanakan di eh, Kelurahan Sukarasa pada tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Januari 2024. Nah, segitu juga sudah cukup ya. Sudah cukup segitu juga. Eh, Bisa juga untuk waktu pelaksanaan itu dibuatkan dalam bentuk tabel seperti apa ya. Nanti tinggal buat nomor misal, kemudian eh, tanggal dan uraian gitu ya, atau uraian dan tanggal. Silakan bisa juga dibuatkan dalam bentuk tabel. Mau deskripsi, mau dalam bentuk tabel ini dipersilakan. Kemudian untuk uraian bidang kerja, nah di sini silakan nanti peserta menuliskan uraian-uraian kerjanya dalam bentuk poin gitu ya. Jadi yang dikerjakan selama magang itu apa saja? Silakan ditulis.
Nah, kemudian untuk permasalahan dan upaya penyelesaian permasalahan, pada bagian ini disampaikan permasalahan kerjaan atau permasalahan yang sedang dihadapi gitu ya ketika, melaksanakan pekerjaan, serta solusi untuk, atas permasalahan tersebut. Nah, ini juga bisa dibuat dalam bentuk tabel. Ya misalkan, judulnya ini, kemudian ada nomor gitu ya, ada permasalahan dan upaya penyelesaian gitu ya, atau solusinya. Jadi masalahnya A, solusinya apa, masalahnya B, solusinya apa gitu ya, dibuat seperti itu. Untuk permasalahan ini bisa, bentuknya ya, bentuk yang menjadi masalah, bisa dari, internal, artinya dalam diri sendiri, misal pemalu gitu ya, itu bisa ya, ataupun, kurang percaya diri gitu ya, itu juga bisa, atau belum belum memahami pekerjaan, nah itu juga bisa. Nah, tapi diberikan solusinya ya, itu secara internal ya, secara dalam diri gitu. Bisa juga dimasukkan, misal terkait dengan pekerjaannya gitu. Misalkan mengarsipkan, surat-surat. Nah, itu jadi kendala misalnya. Nah, solusinya seperti apa atau upaya penyelesaiannya apa? Misal bertanya kepada pembimbing sehingga tahu cara mengarsipkan surat. Nah, seperti itu ya. Silahkan nanti dibuat, eee, tabelnya seperti itu. Nah, kemudian ini di pembahasan silakan ini terkait dengan aktivitas kerja ya. Nah, ini berarti nyambung aktivitas kerja itu yang ada di uraian bidang tadi ya, yang ada di uraian. Yang dihubungkan dengan kajian ilmu atau teorinya ya, sesuai bidang yang dilaksanakan pada kegiatan magang. Nah, kajian ilmu ini dapat dilihat pada latar belakang. Makanya kenapa tadi di latar belakang itu ada penyampaian tentang teori. Ya, misal tadi yang barusan saya bahas tentang arsip. Nah, di sini disampaikan, arsip menurut siapa gitu ya, adalah bla 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 bla. Fungsi arsip adalah bla bla bla. Kemudian, ya pokoknya sampaikan saja di sini ada tentang arsipnya gitu ya. Kemudian berikutnya, eee, jadi pembahasan itu silakan disambungkan gitu ya, antara kerjaan kalian gitu ya, ini selain selain uraian bidang, permasalahan juga masuk ya. Misal kalau yang berkaitan dengan, bidang yang belum dipahami ya, atau pekerjaan yang belum dipahami, misal. Misal cara mengagendakan itu dengan menulis nomor dan sebagainya, apa fungsinya untuk ini adanya buka agenda. Silahkan disesuaikan dengan, di pembahasan, Bang. Jadi misalnya kalian, di dalam pembahasan ini, eee Penye mengarsipkan, sistem mengarsipkan surat menggunakan sistem subjek misal. Menurut teori, eee, s penyimpanan arsip sistem subjek adalah bla 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 misalkan. Hal ini sesua atau hal ini sesuai dengan apa yang saya kerjakan, bahwa mengarsipkan itu seperti ini gitu ya. Kelemahan sistem arsip sistem subjek adalah bla bla bla. Hal ini misal kalau sesuai ya, hal ini sesuai dengan yang saya kerjakan bahwa untuk, arsip dengan sistem subjek itu kelemahannya adalah, bla 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 misal, terus kemudian kelebihannya bla bla bla. Atau bisa juga di sini ya, tadi yang berkaitan dengan kegiatan uraian itu ada masalah gitu ya. Untuk penyimpanan arsip sistem nomor Eee, kami mendapat, kesulitan ketika pencarian nomor gitu ya, pencarian surat, karena surat dibuat berdasarkan nomor sehingga, membutuhkan waktu yang, lama untuk mencari, nomor surat tersebut. Selain itu, harus dipahami juga nomor surat tersebut itu tentang apa.
Hal ini senada dengan eh, pengertian tadi ya, pengertian arsip sistem nomor menurut siapa gitu ya, bahwa sistem nomor adalah bla bla bla. Nah, semacam itu ya. Jadi dikaitkan antara yang kalian kerjakan dengan teori sesuai atau enggak gitu. Nah, tadi eh silahkan ya. Nanti di pembahasan juga kalian bisa dibuat eh, misalkan kalian menyimpulkan teorinya seperti A tadi gitu ya. Nah, untuk simpulan nanti di bawah ya, sorry. Jadi di sini mah dibahas ya, kegiatan kalian sambungkan dengan teori sesuai atau enggak gitu ya. Atau ada perbedaan enggak teori-teori dan juga yang kalian kerjakan ya untuk peserta gitu ya. Jadi kalian peserta silakan nanti buat ini sesuai atau enggak ya materinya. Teori dan juga yang kalian kerjakan. Nah, hasil dari pembahasan ini silakan nanti simpulkan ya. Simpulan itu usahakan jangan dibuat per poin tapi dideskripsikan ya. Boleh nanti misal ada 3 poin bisa dibuat dalam 3 paragraf misal seperti itu ya. Jadi dideskripsikan itu lebih baik dan juga saran ya. Saran ini jelas untuk penawaran kalau misal ada permasalahan ya, ada bahwa teori ini tidak sesuai gitu ya. Teori teori dan juga pelaksanaan tidak sesuai. Nah, di saran juga, oh sorry ya, untuk saran ini menawarkan saran untuk laporan selanjutnya. Jadi silakan sarannya di sini disampaikan gitu ya. Saran ini bisa saran untuk siswa, sekolah, dan juga lembaga. Sorry ya, kalau tadi mah manfaatnya, kalau ini mah saran. Ya. Di bab satu ada manfaat, ya. Manfaat untuk siswa apa, sekolah, dan juga lembaga. Nah, kalau di saran, ini sarannya untuk siswa apa? Siswa ini berarti untuk bisa saja yang sedang siswa yang akan melaksanakan magang berikutnya, ya. Jadi sarannya seperti apa? Kemudian sekolah juga apa, lembaga apa, ya, silakan itu. Untuk bab 5 penutup, ini sepertinya bisa memahami ya. Yang jelas di sini eh, ucapan terima kasih juga disampaikan gitu ya, karena penyusunan laporan sudah selesai. Dan yang terakhir ada dokumen pendukung kegiatan. Jadi nanti dokumen pendukung kegiatan ini ada jurnal, silakan semua kelompok disatukan di dokumen ini ya, di lampiran gitu ya. Kemudian ada daftar hadir dan juga dokumentasi kegiatan. Dokumentasi kegiatan diusahakan sesuai dengan isi laporan ya atau dengan judul laporannya. Jadi didukung dengan kegiatan-kegiatan. Misal kalau tadi kegiatannya itu mengarsipkan ya ada kali ya ada foto sedang mengarsipkan suratnya gitu dan sebagainya begitu. Nah, kemudian ini contoh untuk pembuatan cover ya. Untuk cover itu seperti ini. Nah, ini contoh ya. Sorry, untuk judul ya, untuk judul laporan. Penanganan penyimpanan arsip sistem nomor di kantor Kelurahan Sukosenang, Kecamatan Sukabunga, Kota Bahagia. Ingat ya, pertama untuk judul itu diusahakan 14 kata ya, idealnya 14 kata. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, ini cukup ya. 13 gitu ya. Mau 12 kalau bisa silakan gitu ya. Maksimalnya 14. Kemudian di sini ada keterangan. Ini template ya, semua sama ada deskripsi, ada redaksi seperti ini. Laporan ini disusun untuk menuntaskan kegiatan intensif manajemen perkantoran. Nah, ini ada. Nah, kemudian tambahkan logo. Nah, kemudian disusun oleh silakan buat seperti ini. Nanti peserta untuk NISN dan NSN silakan minta ke pembimbingnya masing-masing. Nah, ini untuk di bawahnya seperti ini ya. Nah, ini template samakan saja seperti ini. Ini untuk halaman judul ya. Judulnya seperti ini. Hal ini nanti dihilangkan saja. Kemudian untuk lembar pengesahan silakan buat seperti ini.
lembar pengesahan, ada juga judul laporannya. Nah, judul laporan sama kan tadi dengan ini ya, dengan judul laporannya. Kemudian ditetapkan di Bandung pada tanggal misal 30 Januari ya, untuk ditetapkannya. Atau ini karena sudah ada tanggal tadi ya, berarti ditetapkan pada tanggal ini ya, 7 Februari atau 5 Februari. Silakan nanti eh, untuk ini, sorry ya, dibuatkan ketika selesai pengumpulan. Berarti 3 Februari ya, bisa diseragamkan 3 Februari ditetapkannya. Kemudian ini untuk mengetahui pembimbing satu itu dari sekolah, pembimbing dua dari lembaga, dan yang terakhir disahkan oleh kepala sekolah, gitu. Jadi untuk peserta eh, mengumpulkan laporan cukup sampai dengan pembimbing dua ya, pembimbing satu dan juga pembimbing dua cukup sampai sini gitu ya untuk laporannya. Kalau ini nanti setelah laporannya selesai ya, nanti bisa lanjut ke apakah laporannya disahkan oleh kepala sekolah atau tidak gitu ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Eh, Baik untuk peserta, formatnya seperti ini juga mohon bantuan kepada Bapak Ibu pembimbing. Silahkan sesuai jadwal untuk melaksanakan penyusunan laporannya dan bisa dikumpulkan sesuai jadwal. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila kurang jelas, bisa hubungi secara personal. Ya. Eh, Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.